Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Faik Mutar dari Bidang Faik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran. Sebelum saya menjelaskan tentang ulumul Quran ini, yang pertama-tama kita anjurkan bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai bisa mapping pada malam hari ini. Dan kita anjurkan rasa rahmat kita terhadap Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman gelap sampai zaman terang beneran sampai sekarang. Nah, dan juga yang terhormat Abi Hanif, Umi Ida, serta pengasuh Pondok Super Camp Al-Banjah, serta anak-anaknya Mas Awa, Mas Amik, Ning Ria, Ning Mila, dan Ning Zahra. Dan yang terhormat yang telah mendidik saya sampai pintar sampai sekarang, guru-guru yang ada di MTSMA Al-Quran Laraiban juga, serta tidak lupa serta teman-teman saya, saudara-saudara saya, serta tetangga-tetangga saya, serta yang terhormat juga yang terhormat dan juga yang saya sangat sayangi dan saya sangat cintai, keluarga-keluarga saya yang ada di rumah. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan menjelaskan ulumul Quran. Nah, seperti ulumul Quran. Nah, ulumul Quran. Ulumul itu berjamak dari kata ilm yang berarti ilmu. Nah, jadi kan ilmu. Nah, jadi ulumul Quran. Jadi ilmu Al-Quran. Nah, ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Jadi untuk memahami ilmu Al-Quran itu, seperti kita harus kata Muhammad Tasbi As-Sayyidiki itu bahwa menurut dia ilmu Al-Quran itu dari banyak ilmunya, kayak tasrif Al-Quran, bacaan-bacaan panjang pendek Al-Quran, dhamma, tasbih, itu semuanya itu harus dibenarkan menurut dia, bahwa ulumul Quran itu jika kita membaca satu ayat Al-Quran, jika kita membaca satu ayat Al-Quran, maka kita itu akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala itu maka akan dikali-kali lipatkan. Nah, misalnya satu pahala membaca itu satu pahala, jadi terus nanti dilipat-lipatkan jadi berlipat-lipat ganda. Nah, jika kita sudah dikasih pahala, maka kita akan masuk ke dalam surga. Dan jika kita dimasukkan ke dalam surga, maka kita akan terhindar dari neraka. Dan kita terhindar dari neraka, maka kita akan mendapatkan nikmat surga. Jika kita mendapatkan kenikmatan di surga, maka terhindar dari api neraka. Nah, lanjut, ini ada tentang ilmu Al-Quran, yaitu urgensi Al-Quran. Yang terakhir, urgensi Al-Quran. Menurut Al-Quran sebagai bagian dari ilmu yang memiliki korelasi positif dengan Al-Quran, memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempelajarinya. Di antaranya ada tiga. Yang pertama itu untuk memahami kandungan kalamullah, yaitu Al-Quran. Jadi kita itu harus memahami kalamullah Al-Quran. Artinya itu memahami isi-isi Al-Quran, dan jika bisa menghafal maka kita menghafalnya. Dan yang kedua itu untuk mengetahui cara-cara serta gaya metode yang digunakan untuk menasrif dan menghafalkan Al-Quran. Nah, kita menghafal Al-Quran maka kita itu harus tahu menghafal Al-Qurannya itu gimana dan bagaimana. Nah, yang ketiga itu untuk mengetahui persyaratan dalam membaca Al-Quran. Kayak sebelum membaca Al-Quran itu disunahkan diwajibkan untuk wudu dan yang lain-lain. Nah, jika dari menurut Az-Zarqani, persyaratan membaca Al-Quran itu dibagi menjadi banyak lah. Yang intinya itu harus wudu. Saat membaca Al-Quran wajib suci, karena jika kita tidak suci maka tidak boleh membaca Al-Quran dan dilarang membaca Al-Quran. Jadi kita itu harus suci. Ada ulama juga yang berkata bahwa
jika memegang Al-Quran itu ada ulama yang berkata kalau tidak ada artinya itu tidak boleh apa, saat tidak wudhu itu tidak boleh membaca. Kalau ada artinya itu saat tidak wudhu itu diboleh membaca. Tapi ada ulama lain yang bilang kalau memegang Al-Quran ada artinya itu juga tidak boleh, karena menurut ulama-ulama itu berbeda-beda. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.